Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب المجرمون الفاسقون. فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. أما بعد kaum muslimin jemaah salat Jumat yang semoga kita semua yang hadir di sini dirahmati, diberkahi dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada khutbah Jumat kali ini, marilah kita sama-sama merenungkan, sama-sama mencoba untuk memahami salah satu ayat, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Allah telah berikan kepada kalian semua yang kalian minta, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kalian rasakan selama ini, la tuhsuha, kalian tidak akan dapat menghitungnya satu persatu. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling zalim, makhluk yang suka zalim dan tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya setiap kenikmatan yang selama ini kita rasakan, setiap detiknya, 24 jam dalam sehari semalam, 30 hari dalam sebulan, sepanjang tahun, bahkan semenjak kita berada dalam kandungan ibu kita, semua kenikmatan yang kita rasakan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oksigen yang kita hirup setiap harinya, kita gunakan untuk bernafas, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, Allah tidak minta bayaran. Kita makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita minum
Itu pun merupakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, kenyamanan yang kita rasakan, rumah tempat berteduh, kendaraan yang nyaman, semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri, tubuh kita ini, ruh kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita mendengar seorang yang meninggal, kita katakan, kita akui dengan lisan kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita hidup bergelimang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun coba kita bandingkan dengan ibadah, ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kenikmatan yang kita rasakan, lalu kita coba bandingkan dengan ibadah yang selama ini kita lakukan. Sudahkah kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sepantasnya? Kita merasakan nikmat Allah begitu banyak, setiap harinya, setiap detiknya. Bahkan kata Allah, tidak bisa kita hitung nikmat itu. Nikmat mata yang setiap detiknya kita gunakan untuk melihat, nikmat telinga yang kita gunakan untuk mendengar, di setiap detiknya kita rasakan kenikmatan Allah. Tidak bisa kita hitung. Namun ternyata kita tidak sanggup untuk khusyuk, untuk tenang, untuk fokus dalam solat kita, walaupun cuma sesaat. Berapalah lama solat yang dikerjakan? 5 kali sehari semalam Allah wajibkan kita solat. Anggaplah 5 sampai 10 menit. Anggaplah 10 menit paling maksimal kita mengerjakan solat, lamanya solat. Dikali 5, 50 menit, tidak sampai 1 jam. Namun Allah berikan kita kenikmatan 24 jam. 24 jam sehari semalam kita merasakan nikmat Allah, tapi kita tidak sanggup untuk khusyuk 50 menit. Tidak sanggup untuk fokus dalam beribadah, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala 50 menit. Ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, ay menuju salat, hayya 'alal falah, ay menuju kemenangan, apa jawaban kita kepada Allah? Apakah kita masih disibukkan dengan pekerjaan kita? Disibukkan dengan kuliah kita? Padahal Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang memanggil kita. Banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk memikirkan dunia ini. Allah hanya butuh 10 menit. Allah hanya ingin 10 menit itu kita fokus. Padahal Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak butuh sama ibadah kita. Tidakkah kita malu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk lemah yang tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita malu nikmat Allah kita nikmati, kita bersenang-senang dengan nikmat Allah, namun kita tidak bisa fokus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam salat pun masih dunia yang kita tersibukkan dengan dunia, masih dunia yang kita pikirkan. Masih tentang pekerjaan, masih tentang masalah-masalah dengan teman, masalah dengan atasan, masalah dengan pasangan, masalah dengan suami, masalah dengan istri. Itu yang kita pikirkan, padahal kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Berapa lama kita sanggup untuk duduk mencoba membaca kalam Allah, membaca firman-firman Allah, mencoba untuk memahami apa yang Allah inginkan dari kita? Al-Quran ada, mushaf ada terpajang. Berapa waktu yang kita berikan untuk Quran? Banyak alasan kalau seandainya sudah masalah membaca Al-Quran, sibuk dan sebagainya. Padahal kalau dihitung dia dengan gadgetnya, lebih senang membaca informasi-informasi, berita-berita di luar sana. Lebih senang menghabiskan waktu dengan Instagramnya, dengan Facebooknya, dengan Whatsappnya.
Al-Quran kapan dibacanya? Nikmat Allah kita rasakan, namun Al-Quran tidak mau kita baca. Kita lihat rukun Islam. Allah wajibkan kita sholat cuma 5 kali sehari semalam. Allah wajibkan kita bayar zakat cuma 2,5% dari harta kekayaan yang kita miliki. Itu pun tidak semua orang. Hanya orang-orang yang kekayaannya melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2,5%-nya yang Allah suruh, Allah perintahkan untuk diberikan kepada fakir miskin. Puasa tidak Allah wajibkan sepanjang tahun, cuma sebulan, 30 hari dalam setahun. Kita punya 12 bulan, Allah cuma wajibkan 1 bulan. Haji Allah wajibkan cuma sekali seumur hidup. Allah berikan kita kenikmatan tanpa batas. Allah kabulkan doa dan keinginan kita, permohonan kita. Dan Allah cuma minta ibadah yang sekecil ini, yang sesedikit ini jika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan tadi. Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, masih kita merasakan berat. Banyak di dunia ini ya hal-hal yang halal, kemudian Allah haramkan hal-hal yang sedikit sekali yang bisa memudaratkan kita. Apa jawaban kita? Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Padahal cuma sedikit yang Allah haramkan. Lupakah kita dengan kenikmatan yang Allah berikan? Lupakah kita siapa yang memberikan kenikmatan-kenikmatan itu? Di mana rasa malu kita? Wa ma qadarnallaha haqqa qadrihi. Kita belum mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sepantasnya. Ingatlah Qarun yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya kekayaan yang dia miliki berasal dari Allah. Allah benamkan dia ke dalam bumi. Dia berani untuk mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan yang aku miliki ini itu berdasarkan ilmu yang aku punya. Kehebatanku berbisnis. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lupa Qarun bahwasanya nikmat ini datang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada diri kita, kemana rasa malu kita? Kita malu kepada manusia, kita segan kepada manusia. Ketika ada orang yang baik hati membantu kita dalam hidup kita, memudahkan hidup kita, kita segan untuk menyakiti hatinya. Kita malu kalau seandainya kalau kita melakukan sesuatu yang bisa membuat dia marah, kita nggak berani, malu. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik sama kita. Ini Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan kita, pemilik langit dan bumi, yang memberikan segala kenikmatan yang kita rasakan, semuanya datang dari Allah. Di mana rasa malu kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dunia yang kita pikirkan dalam ibadah kita, melakukan ibadah dengan berat hati, ketika mengerjakannya pun tetap dunia yang kita pikirkan. Kita datang menemui Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya masalah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, ya'rifka fi shiddah." Mendekatlah kepada Allah, kenalilah Allah itu ketika kita dalam keadaan lapang, ya'rifka fi shiddah, maka Allah akan bantu kita dalam keadaan sempit. Di mana rasa malu kita pada Allah Subhanahu wa taala? Ketika waktu kita lebih banyak habisnya untuk dunia, ketika waktu kita lebih banyak habisnya dengan media-media sosial, kita lupa dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan game-game yang kita mainkan, lupa dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah selalu kenikmatan-kenikmatan Allah. Ingat bahwasanya yang kita rasakan ini, semua yang kita miliki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitulah rasa malu dalam hati kita timbul ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wa hikmah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum wastanna bi sunnatihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaquna wa khabal kafirun. فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri kita, sampai kapan kelalaian ini kita pertahankan? Sampai kapan kita mengacuhkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita enggan menjalankan perintah Allah? Sampai kapan kita tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban Allah? Sampai kapan kita mau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan kita fasilitas di dunia ini gratis. Maka hendaknya kita syukuri sebuah kenikmatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, dosa-dosa beliau sudah diampuni, semuanya, baik yang akan datang ataupun yang sudah berlalu, semuanya diampuni. Namun apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Beliau salat malam sampai bengkak kaki beliau. Ketika ditanya oleh istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Bukankah semua dosamu telah diampuni? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kenikmatan yang kita rasakan, seharusnya semakin menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan disibukkan dengan kenikmatan tadi sehingga memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah waktu, belum datangkah masanya orang-orang beriman itu khusyuk hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Wala yakunu kalladzina utul kitaba fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubukum. Jangan sampai mereka seperti orang-orang ahlul kitab dahulu. Mereka lupa kekhusyuan sehingga keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Kapan datang waktu khusyuk kita? Allah tanyakan itu, kapan datang khusyuknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, kita tidak ciptakan di dunia ini hanya untuk bersenang-senang. Demi Allah, kita tidak ciptakan di dunia ini hanya untuk bergelimang kenikmatan-kenikmatan tersebut lalu melalaikan kita dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti orang-orang kafir. Seperti orang-orang kafir yang baru bertaubat ketika melihat musibah, ketika melihat bencana kematian. Jangan sampai kita baru sadar ketika kita bertemu malaikat maut, karena penyesalan di saat itu sudah tidak lagi berarti. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikun. Wa ma kunna bihi musyrikin. Mereka mengatakan ketika melihat musibah bencana itu sudah datang, amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah. Kami hanya beriman kepada Allah. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin.
dan kami kufur kepada apa-apa yang kami sembah dahulu. Kami tidak lagi menyembah berhala-berhala tersebut ketika sudah melihat azab Allah itu datang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak ada gunanya lagi iman mereka itu ketika mereka sudah melihat azab kami. Ketika kematian sudah di depan mata, sudah tidak ada lagi yang namanya penyesalan, tidak ada guna lagi penyesalan. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Itulah ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Oleh karenanya kaum muslimin, mulai dari sekarang kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah fasilitas yang Allah berikan agar kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dan menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikum faqad amarakum Allahu bih fabada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيم الصلاة